Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi kali ini mengenai virtual class atau kelas maya. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring dan menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan keunggulan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, menerapkan prosedur pendaftaran sebagai siswa dalam kelas maya. Yang ketiga, memilih fitur yang tepat dalam aktivitas khusus sesuai perintah guru. Yang keempat, melaksanakan tugas secara daring. Dan yang kelima, menggunakan materi pelajaran, file atau sumber belajar daring. Berikut adalah peta konsep dari pembelajaran kelas maya. Yang pertama, mengenal kelas maya. Di mana di sini kalian harus tahu dulu apa itu definisi dari kelas maya. Kemudian jenis-jenis dari pengelolaan kelas maya dan aplikasi apa saja yang ada di kelas maya, kemudian manfaat dari kelas maya. Yang kedua, melakukan pembelajaran kelas maya, di mana kita harus membuat akun pada kelas maya, kemudian bergabung dengan kelas maya, kemudian penugasan dan kuis, dan materi pembelajaran. Itulah peta konsep dari pembelajaran kelas maya yang harus kita ketahui. Pandemi virus corona di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Hal ini membuat aktivitas masyarakat masih perlu dibatasi, termasuk aktivitas belajar dan mengajar. Nah, untuk menekan jumlah penularan virus corona, para siswa dan guru pun terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan jaringan internet. Untuk membantu mempermudah kegiatan belajar mengajar tersebut, muncul kelas virtual atau kelas maya. Kelas maya ini dimaksudkan untuk meniru suasana dan pengalaman ruang kelas fisik dengan memanfaatkan tambahan dari berbagai file, umpan balik, dan interaksi, serta menjadikan situasi pembelajaran jarak jauh yang lebih ideal. Kelas maya dibuat mengacu pada sistem online yang memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Kelas maya ini dapat disesuaikan dan dapat diakses oleh para pengguna di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Ayo, kalian menggunakan apa ya? Apa itu kelas maya? Ada yang tahu? Ya, kelas maya atau virtual class atau kelas virtual merupakan sistem pembelajaran online antara guru dengan peserta didik yang dapat dilakukan di luar jam sekolah dan dapat dilakukan meski jaraknya jauh. Penggunaan kelas maya memanfaatkan jaringan internet sebagai koneksinya. Tanpa jaringan internet, maka pembelajaran dengan kelas maya tidak akan berjalan. Dalam sistem kelas virtual, terdapat proses e-learning, yaitu penyampaian atau transfer pengetahuan atau proses belajar melalui piranti elektronik. Baik, sekarang kita akan mengenal dari jenis pengelolaan kelas maya. Yang pertama yaitu Learning Management System atau LMS, seperti yang sudah kita lakukan ya. Apa itu LMS atau Learning Management System? Yaitu merupakan aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat perencanaan, administrasi, pengelolaan kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar secara online, berbasis web. Penggunaan LMS terinstal di server dan digunakan sebagai pusat
penampungan, pengelolaan, dan pendistribusian materi ke user atau pengguna. Untuk dapat masuk ke LMS, biasanya pengguna diminta untuk login dengan user ID atau username dan password. Nah, kalian sudah punya passwordnya kan? Tentunya juga username. Nah, sekarang kita harus tahu dulu fungsi dasar dari LMS itu apa. Yang kesatu yaitu katalog. Katalog yang baik harus memiliki informasi tentang pelajaran yang terdiri dari judul, tujuan, garis besar pelajaran, durasi, target, waktu tersedia, materi pendahuluan, tes, remedial, evaluasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah registrasi dan persetujuan. Fasilitas ini memungkinkan seseorang calon pengguna mendaftarkan secara online dan LMS dapat menyimpan data pendaftaran dan persetujuan. Yang ketiga, menjalankan dan memonitor e-learning. LMS harus memiliki kemampuan untuk merekam segala bentuk kegiatan dan menjalankan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk membuat laporan pembelajaran. Fungsi dasar LMS yang keempat adalah evaluasi. LMS harus dilengkapi dengan evaluasi sehingga dapat mengukur kompetensi peserta didik yang telah diperoleh. Yang kelima, komunikasi. LMS berguna sebagai sarana komunikasi bagi guru dan peserta didik. Guru dapat mengunggah materi yang ditujukan kepada peserta didik dengan berbagai perintah, misalnya mengunduh, mempelajari, dan mengerjakan soal. Yang keenam, laporan. Melalui LMS, guru dapat memperoleh laporan tentang data, misalnya hasil pembelajaran, waktu pengaksesan, siapa yang mengakses, dan sebagainya. Jenis pengelolaan kelas maya yang kedua yaitu Learning Content Management System atau LCMS. LCMS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola, dan memperbaiki materi pembelajaran. Dengan LCMS, diharapkan dapat disampaikan materi pembelajaran yang terpersonalisasi dalam bentuk objek pembelajaran. Fungsi utama dari LCMS adalah untuk menyusun dan mengatur materi pembelajaran atau e-learning content. Fungsi LMS lebih menekankan pada proses pembelajaran, sementara LCMS berfungsi sebagai pembuat konten atau materi pembelajaran. Jenis pengelolaan kelas maya yang ketiga yaitu Social Learning Network atau LSN. LSN adalah pembelajaran yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pembelajaran individu maupun kelompok. Hingga skala sosial, yaitu melalui interaksi sosial dengan teman-teman. Permasalahan yang sering dihadapi di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi komunikasi ini adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan jejaring sosial yang masih minim. Selain itu, ketersediaan komputer atau laptop dan jaringan internet di sekolah masih minim terutama di desa-desa. Contoh LSN yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Edmodo, dan lain sebagainya. Kalian punya Facebook kan? Atau sekarang bahkan punya IG? Aplikasi kelas maya 1. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru, pendidik anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan siapa saja, seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Berikut adalah fitur pada rumah belajar. Yang ke-1 yaitu kelas maya, sebuah learning management system atau LMS yang dapat dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah sumber belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan halaman interaktif. Fitur berikutnya yaitu bank soal. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Selanjutnya, laboratorium maya. Fitur ini yaitu simulasi praktek laboratorium yang dapat disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Aplikasi kelas maya berikutnya adalah Edmodo. Ada yang sudah tahu apa itu Edmodo? Edmodo adalah platform education network berbasis Learning Management System atau LMS yang akan menghubungkan antara guru dan siswa, bahkan sampai orang tua, untuk melakukan pembelajaran secara online yang bisa diakses secara gratis. Tidak hanya berkomunikasi, melalui platform ini, guru bisa melakukan pembelajaran dengan membagikan konten, baik berupa teks atau video, latihan soal, sampai dengan PR atau pekerjaan rumah. Sederhananya, Edmodo adalah sebuah kelas maya yang berbentuk website dan aplikasi yang akan memudahkan guru dalam mengatur pembelajaran secara online dengan berbagai tools serta fitur yang dihadirkan. Berikut adalah fitur dari Edmodo. Silakan kalian perhatikan di mana di Edmodo tersebut ada yang namanya notes atau catatan, kemudian ada pengumuman, ada tugas, kuis, dan jejak pendapat. Aplikasi kelas maya yang ketiga adalah Moodle. Nah, Moodle ini singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yaitu paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial construction pedagogik. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka atau open source di bawah lisensi GNU. Moodle dapat diinstal di komputer dan sistem operasi apapun yang bisa menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Berikut adalah aktivitas dari Moodle. Ada apa saja ya kira-kira yang dilakukan pada Moodle tersebut? Di sini ada 14 aktivitas. Silakan bisa kalian perhatikan 14 aktivitas tersebut. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kelas maya dan
aplikasi apa saja untuk kelas maya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manfaat dari kelas maya yang pertama adalah konektivitas. Kelas maya yang terhubung langsung dengan jaringan internet membuat para siswa memiliki koneksi yang tanpa batas. Melalui internet, siswa kelas maya dapat mencari informasi apapun. Begitupun ketika ia ingin berhubungan dengan siswa lain. Jaringan internet dapat mempermudah siswa kelas maya untuk melakukan komunikasi tersebut. Yang kedua adalah fleksibilitas. Pembelajaran melalui kelas maya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan cara belajar ini, seorang siswa kelas maya memiliki kesibukan, dapat menetapkan jadwal sesuai dengan waktu yang ia miliki. Fleksibilitas waktu inilah yang membuat kelas maya kini semakin diminati di. Manfaat yang ketiga adalah interaksi. Dengan menggunakan jaringan internet, seorang siswa kelas maya dapat mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, hingga mengerjakan ujian dengan mudah. Interaksi semacam ini tentunya memudahkan, mengingat siswa online dalam kelas maya dapat dilakukan dengan cepat dan lebih menghemat waktu. Yang keempat adalah kolaborasi. Dalam kelas maya, pemakaian perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Dengan memakai jaringan internet, kolaborasi yang dilakukan melalui grup belajar dapat dengan mudah dilakukan di kelas maya. Dan yang kelima adalah pengembangan. Teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, hal inilah yang membuat kelas maya menjadi menarik, yakni karena kelas maya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan perangkat yang mendukungnya. Nah, itulah manfaat dari kelas maya. Semoga setelah kita mengetahui manfaat dari kelas maya, kita semakin semangat ya untuk belajar di kelas maya. Karena di masa pandemi ini kita tetap harus di rumah saja. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan ingat pesan Ibu, yang ke-1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau selalu membawa sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Itu saja, jangan lupa 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.